Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Handayani, NIM 50119024. Saya berasal dari Lokal 2H, Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu dari mata kuliah pengantar manajemen yaitu dosen pengampunya Bapak Z. Haryanto SHMH. Soal yang pertama yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan, jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu 4 tahap dasar perencanaan atau planning. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dan mencapai tujuan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagi alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif dan paling memuaskan. Soal yang nomor 2 yaitu ada berapa teori tentang motivasi, jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2. Teori tentang motivasi sebenarnya banyak, namun yang akan saya bahas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu teori hierarki yang membahas tentang kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Dan yang kelima yaitu keputusan aktualisasi diri. Keputusan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua yaitu teori Alderfer, yaitu membahas yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan Michelin, yaitu membahas yang pertama kebutuhan akan pencapaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan, dan yang keempat yaitu teori motivator Higgins-Herzberg, yaitu membahas tentang pertama kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan yang sering kali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut faktor Higgins. Yang kelima yaitu teori harapan Fromm, yaitu membahas yang pertama harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua instrumental, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Dan yang ketiga valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Dan soal yang ketiga yaitu salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi yang menyebabkan
tidak sedikit perusahaan yang goyah bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara atau saya seorang pimpinan, leader, atau manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara atau saya berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi keberadaan perusahaan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 3. Jika saya adalah seorang pimpinan pada perusahaan yang hampir mengalami kebangkrutan, maka motivasi yang akan saya berikan kepada para karyawan saya yang pertama yaitu saya akan memberikan motivasi dan arahan-arahan positif yang bisa membangkitkan semangat para karyawan dalam bekerja. Lalu saya akan mempromosikan atau mengiklankan produk saya melalui media sosial. Dan kami di perusahaan juga mengubah strategi penjualan, yang mana sebelumnya jika pelanggan ingin membeli produk kami maka ia harus datang langsung ke toko. Dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini, maka kami yang mengharuskan kita untuk jaga jarak dan menghindari kerumunan. Maka kami berinisiatif untuk melakukan delivery order supaya mempermudahkan para pelanggan. Dan cara ini juga bisa untuk mengatasi usaha kami supaya tidak terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar. Lalu dengan cara ini kita juga membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan langkah selanjutnya yang akan saya ambil yaitu dengan merapatkan atau memusyawarahkan masalah gaji kepada para karyawan, yang mana musyawarah atau rapat pun dilakukan secara online dengan bantuan media massa seperti aplikasi Zoom. Dalam musyawarah atau rapat tersebut saya akan meminta pengertian kepada para karyawan saya, yang mana sebelum adanya pandemi ini mereka menerima gaji 100%. Tapi dengan situasi saat ini saya meminta pengertian supaya mereka harus dengan rela yaitu menerima gaji hanya setengah atau 50% saja selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya pun sebagai pimpinan juga akan melakukan antisipasi kesehatan pada para karyawan saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya lakukan, motivasi dan kebijakan itu yang dapat saya lakukan, dan hanya ini yang dapat saya jawab dari soal mata kuliah pengantar manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.